Shalom, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar? Saya percaya bahwa bersama dengan Tuhan, apapun kabar dan kondisi kita hari ini, kita tetap dikuatkan dan dimampukan. Kita bersyukur hari ini, saudaraku yang terkasih, karena kembali Tuhan memberikan kita kesempatan untuk bersama boleh berdoa, memuji nama Tuhan. Bahkan nanti kita akan mendengarkan firman-Nya yang akan diberitakan oleh hamba-Nya. Mari bersama kita berdoa. Kita bersatu hati dalam doa. Bapa sumber kehidupan, kami datang dengan ungkapan syukur dan terima kasih kami kepadamu. Karena sungguh kami menyadari ya Tuhan, jika dengan mengandalkan kekuatan kami manusia menghadapi begitu banyak perkara yang terjadi dalam hidup ini, kami tidak akan pernah mampu. Tapi karena kami punya Tuhan yang hebat, kami punya Tuhan yang berkuasa, maka perkara apapun itu, di dalam Tuhan kami dimampukan untuk menanggung dan menghadapinya. Terima kasih Tuhan dalam pribadi Yesus Kristus yang sudah menolong kami, yang sudah menjadi sahabat bagi kami. Kami yakin dan percaya hari esok dan seterusnya semua ada dalam genggaman. Terimalah pujian yang saat ini akan kami nyanyikan di hadapan-Mu, menjadi satu kesaksian iman kami bahwa dalam segala perkara kami dapat menanggungnya karena Tuhan sumber kekuatan yang memberikan kami kekuatan untuk menghadapi semuanya. Di dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Di balik banyaknya perkara kehidupan ini, kalau kita mau mengingat kembali akan perkara-perkara yang telah lalu, dan kita tiba di hari ini menyadari bahwa kita mampu dan kuat menanggung dan menghadapi semuanya, tentu kita pun menyadari bahwa kekuatan itu kita peroleh dari Tuhan. Mari bersama kita menyanyikan satu pujian, segala perkara. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus menolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus menolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia.
Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus menolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Puji Tuhan. Mari bersama kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita bersama-sama berdoa. Tuhan yang setia, Tuhan yang penolong, Tuhan yang adalah sahabat, yang selalu memberikan kami kemampuan, kekuatan untuk menghadapi berbagai perkara. Hari ini kami datang kembali kepadamu. Kami rindu firman-Mu, menuntun memimpin kami agar hidup sesuai seturut dengan kehendak-Mu, agar hidup sesuai dengan rancangan dan jalan-Mu yang sudah Engkau tetapkan kepada kami sekalian. Kini bersama ya Tuhan, kami mempersiapkan hati dan pikiran kami. Engkau pakai hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, agar apa yang telah dipersiapkan dalam setiap pengetahuan talenta yang dimiliki, semuanya boleh berpadanan dan berkesesuaian dengan apa yang mau Tuhan sampaikan kepada kami sekalian. Urapi hamba-Mu, kuasai kami yang mendengarkannya. Di dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, Bapak Ibu Saudara Sobat Embun yang dikasih dan diberkati Tuhan, bagaimana kabarnya? Saya yakin dan percaya apapun keadaan kita saat ini, berkat Tuhan senantiasa ada mengiringi langkah kehidupan kita. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, jumpa lagi dalam channel YouTube Embun. Bersama saya Vikaris Dinda Grisela. Kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-20. Mari kita buka Alkitab kita dari Filipi pasal 4 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-20. Namun di sini saya akan membacakan 3 ayat saja bagi kita, yaitu ayat 13, ayat 14 dan ayat yang ke-17. Di bawah perikop, terima kasih atas pemberian jemaat. Segala hal dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Tetapi baik juga perbuatanmu bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Namun bukan pemberian itu yang kucari, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Bapak Ibu Saudara Sobat Embun yang dikasih dan diberkati Tuhan,
Sebelum kita masuk lebih dalam untuk memahami firman Tuhan pada hari ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu, Sobat Embun untuk bersama-sama kita membayangkan ketika kita sedang berjalan di tengah hutan yang tandus, tidak ada sumber air di sana, kekeringan terjadi, yang tersisa hanyalah persediaan air di dalam sebuah botol minum yang kita bawa, dan itu pun airnya hanya sisa setengah atau seperempat botol saja. Bisa kita bayangkan bersama Bapak Ibu. Nah, ada dua tipe manusia yang bisa muncul dari peristiwa ini Bapak Ibu Saudara. Ada tipe manusia yang pertama, ia mengatakan, aduh, airnya tinggal setengah. Bagaimana aku bisa bertahan di hutan ini sementara persediaan air yang aku punya tinggal setengah botol saja? Kemudian tipe manusia yang kedua adalah manusia yang mengatakan rasa syukur. Puji Tuhan, masih ada tersisa air di botolku ini. Nah, Bapak Ibu pasti bisa merasakan perbedaan dari dua tipe manusia yang saya sampaikan ini. Ada yang merasa kurang dan mengeluh dengan keterbatasan yang ia hadapi, dan ada yang tetap mengucap syukur di tengah keterbatasan yang ia hadapi. Kira-kira kita menjadi orang yang seperti apa selama ini Bapak Ibu Saudara? Bapak Ibu Sobat Embun yang dikasihi Tuhan, menjalani kehidupan kita di dunia ini kita akan terus diperhadapkan dengan berbagai macam tantangan, berbagai macam konflik, berbagai macam permasalahan, pergumulan. Orang kaya punya tantangan sendiri, orang miskin punya tantangan sendiri, orang sehat, orang sakit juga punya tantangannya sendiri Bapak Ibu. Kita ini berjalan di tengah ketidakpastian, karena siapa yang tahu esok hari akan terjadi apa di dalam kehidupannya? Tidak ada yang tahu Bapak Ibu Saudara. Namun Bapak Ibu Sobat Embun, hari ini kita akan belajar dari seorang rasul yang pada saat menulis suratnya ini, ia tengah berada di dalam sebuah penjara. Bukan di atas sebuah kenyamanan, bukan di tengah kekayaan, melainkan dalam keadaan terpenjara antara hidup dan mati. Bapak Ibu Saudara, kalau kita membaca teks firman Tuhan hari ini, bukan suatu kesedihan dan keterpurukan yang dirasakan Rasul Paulus. Justru dia mengatakan bahwa ia bersukacita. Bisa kita lihat pada ayat yang ke-10. Bahkan dikatakan ia dalam keadaan cukup Bapak Ibu Saudara. Bisa kita lihat pada ayat yang ke-11. Paulus bersyukur bahwa dalam keadaan terpenjara sekalipun, iman jemaat Filipi, yaitu salah satu jemaat yang Rasul Paulus bangun, mereka tetap bertumbuh dan berdampak melewati perbuatan jemaat yang mengirimkan bantuan kepada Paulus ketika ia berada dalam penjara, melewati rekan sepelayanan Paulus yaitu Epaphroditus. Di situ dikatakan Bapak Ibu. Dikatakan dalam firman Tuhan ini, Paulus bersukacita melihat perhatian dan tindakan iman yang dilakukan oleh jemaat Filipi. Tetapi Paulus menegaskan bahwa yang terutama dan yang utama yang menguatkan ia bukan merupakan pemberian itu Bapak Ibu Saudara, tetapi Tuhan. Bisa kita lihat pada ayat yang ke-13, di situ Paulus berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dari firman Tuhan hari ini, kita akan belajar ada 3 rahasia penting yang bisa kita teladani dari Rasul Paulus dalam menghadapi setiap musim kehidupan kita. Yang pertama, kita belajar untuk merasa cukup dalam segala situasi. Kita lihat pada ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-12 Bapak Ibu. Di situ dikatakan, aku telah belajar mencukupkan diri dalam keadaan yang bagaimanapun juga. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan,
rasa cukup bukan sifat bawaan dari lahir, tetapi rasa cukup itu dibentuk. Ia harus dilatih, ia harus dipelajari dalam diri kita, Bapak Ibu. Paulus dalam penjara, hidupnya tidak terjamin, penghasilannya tidak ada. Hidup dan matinya pun dipertaruhkan, Bapak Ibu. Tetapi dikatakan dalam suratnya ini bahwa ia bersukacita. Ia merasa cukup. Ini menandakan apa, Bapak Ibu Saudara? Hal ini ingin mengajarkan kepada kita bahwa rasa cukup, rasa nyaman, rasa tenang, rasa damai tidak tergantung pada situasi yang terjadi di sekitar kita, tetapi bergantung dari apa yang ada dalam diri kita, yaitu iman yang harus kita latih, yang harus kita ajar untuk senantiasa bersyukur dalam segala keadaan. Kemudian hal yang kedua yang dapat kita pelajari dari firman Tuhan hari ini, Bapak Ibu, mengenal sumber kekuatan sejati. Bapak Ibu Saudara, kita mungkin sering mengatakan ayat ini, sering mendengar ayat ini untuk menenangkan diri kita sendiri maupun menenangkan orang lain. Dikatakan dalam ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bapak Ibu Saudara, ini bukan kalimat penenang semata. Ketika berdoa kepada Yesus, maka semua masalah akan selesai, akan dituntaskan oleh Yesus. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Namun ada bagian yang kita lakukan di samping kekuatan yang kita dapatkan daripada Tuhan. Apa di situ dikatakan? Kita menanggung, menghadapi segala perkara yang ada di depan kita. Artinya, perkara itu tidak kita hindari, permasalahan itu tidak kita hindari, pergumulan itu tidak kita hindari. Kita tidak lari darinya, tetapi dikatakan kita tanggung. Artinya kita hadapi, kita lewati dengan kekuatan yang datang daripada Tuhan, Bapak Ibu. Baik saat saya punya banyak uang maupun saat saya tidak punya uang sama sekali, saya sanggup melewatinya karena Kristus yang memberi kekuatan. Nah, Bapak Ibu, ketika Kristus menjadi prioritas utama dalam kehidupan kita, kelimpahan tidak akan membuat kita sombong dan kekurangan tidak akan membuat kita binasa. Itulah dikatakan dalam hal yang kedua yang dapat kita pelajari dari firman Tuhan ini. Kita harus mengenal sumber kekuatan sejati itu yang kita temukan dari Tuhan. Kemudian hal yang ketiga Bapak Ibu Saudara yang dapat kita pelajari dari firman Tuhan hari ini, yaitu kemurahan hati dan janji Tuhan. Saya percaya karena saya juga mengalami hal ini dalam kehidupan saya, Bapak Ibu Saudara, bahwa orang yang suka memberi, orang yang suka berbagi, membantu orang lain tidak akan pernah berkekurangan dan selalu cukup di dalam kehidupannya. Tetapi sebaliknya, orang yang menyimpan sedemikian rupa tidak juga cepat kaya dan malah selalu ada saja yang kurang di dalam kehidupannya. Nah, sehingga saya teringat akan satu ayat yang mengatakan dalam Amsal pasal 11 ayat yang ke-24 dikatakan, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Bapak Ibu Saudara, namun konsep ayat ini jangan disalahpahami, jangan disalahartikan semacam suatu ritual Bapak Ibu. Yang berpikir kalau saya memberi, maka saya akan mendapatkan berkat. Apa yang sudah saya beri, nanti itu akan tergantikan dengan berkat yang lain. Nah, ini merupakan konsep pemahaman yang keliru Bapak Ibu Saudara. Pemikiran yang mengatakan bahwa kalau kita menolong, memberi dengan tujuan supaya mendapat kembali berkat daripada Tuhan, itu merupakan pemahaman yang keliru Bapak Ibu Saudara.
Tetapi dari ayat ini tadi ingin mengajarkan kepada kita untuk tidak perlu khawatir. Bahkan dalam keadaan susah sekalipun kita tetap bisa membantu orang lain. Tidak peduli kita miskin, kita masih bisa menjadi saluran berkat bagi orang lain. Kita diajarkan untuk kemurahan hati Bapak Ibu Saudara. Saya mau memberi karena benar-benar ingin memberi, ingin membantu. Itulah yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Dan Paulus juga ingin menyampaikan bahwa kemurahan hati itu akan mendatangkan janji berkat Tuhan dalam kehidupan saya, dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kiranya melewati 3 poin penting firman Tuhan bagi kita hari ini bisa menjadi kekuatan, bisa menjadi pedoman bagi kita untuk menghadapi setiap musim kehidupan yang ada di hadapan kita. Tuhan memberkati kita melewati firman-Nya. Amin. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara kita bersama-sama menaikkan doa permohonan syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Engkau adalah Allah penyelamat, Allah yang setia, Allah yang terus memelihara kehidupan kami. Kami datang ke hadirat-Mu hari ini dengan hati yang penuh ucapan syukur. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu dan kebaikan-Mu yang tidak pernah gagal dalam perjalanan kehidupan kami. Terima kasih melewati firman Tuhan hari ini, kami diajar untuk memiliki hati yang senantiasa merasa cukup dalam segala keadaan. Ajarkan kami untuk tidak mudah gelisah ketika kami berada di dalam kekurangan. Dan jangan biarkan kami menjadi sombong ketika kami berada di dalam kelimpahan. Materaikanlah di dalam hati kami bahwa kepuasan dan kedamaian sejati kami hanya ada di dalam Kristus, bukan pada harta atau kondisi yang ada di dalam dunia ini. Ya Bapa, saat beban hidup terasa berat dan tantangan datang menghampiri, ingatkan kami akan janji-Mu yang kudus, bahwa segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau yang memberi kekuatan kepada kami. Berikanlah kami daya tahan, ketenangan, kedamaian, keberanian untuk melewati setiap musim kehidupan yang ada di depan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada saat ini kami ingin berdoa bagi jemaat Tuhan dalam kehidupan keluarga rumah tangga masing-masing, kehidupan pasangan suami istri, orang tua dan anak, sesama saudara. Mari Tuhan Engkau berkati sehingga kasih setia Tuhan, cinta kasih Tuhan senantiasa tercurah dalam kehidupan keluarga rumah tangga jemaat-Mu. Berkati juga usaha dan pekerjaan yang dilakukan jemaat-Mu Tuhan. Sehingga setiap hal yang dikerjakan boleh baik di hadapan Tuhan dan mendatangkan berkat demi berkat bagi kehidupan jemaat-Mu. Demikian juga bagi jemaat Tuhan yang saat ini dalam keadaan sakit. Mari lawat mereka ya Tuhan, jamah mereka Tuhan. Biarlah mereka diberikan pemulihan dan kesembuhan melewati setiap perawatan, pengobatan yang mereka jalani saat ini. Demikian juga bagi jemaat Tuhan yang saat ini dalam beban berat, pergumulan kehidupan, tantangan kehidupan. Mari Tuhan, Engkau adalah Allah yang setia, yang tidak pernah membiarkan kami berjalan sendiri di tengah dunia ini. Tetapi biarlah kekuatan daripada Tuhanlah yang akan terus menopang kami, yang akan terus menuntun langkah kehidupan kami. Sehingga kami dituntun dan disertai pada jalan keluar yang terbaik atas setiap permasalahan kami. Terima kasih Tuhan, ini harapan kami, ini ungkapan syukur kami, ini permohonan kami yang kami bawa di hadapan Tuhan. Dan kami akhiri doa ini dengan doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.